Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat awet sehatnya dalam ta'ah, yang sakit mendapatkan kesembuhan untuk ta'ah, sehingga selamat dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu hal yang sederhana tapi enggak sederhana. Cuman satu kata tapi inti dari kehidupan dunia sampai jannah. Satu kata, selamat. Iya, satu kata atau banyak kata itu? Iya, bahasa Jawanya selamat. Bahasa Indonesianya apa? Selamat. Bahasa Arabnya assalam. Salamah itu keselamatan. Ikhwani rahimakumullah, banyak orang itu cari senang tapi lupa cari selamat. Betul tak betul? Cari senang banyak, tapi lupa cari selamat. Makanya kalau muslim ketemu muslim itu nomor satu, suruh jamin selamat dulu. Bukan jamin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu selamat. Dapat rahmat dan berkah-berkah dari Allah. Tapi awalnya selamat dulu. Mudah-mudahan kamu selamat dari Allah. Kalau udah bilang assalamualaikum, yang ngomong itu menjamin kamu selamat dari saya. Makanya muslim itu, yang mana muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Begitu ketemu langsung kamu selamat. Kamu gak akan saya gunjing, kamu gak akan saya buka aibmu, kamu gak akan saya cela, kamu gak akan saya hina, kamu gak akan bla 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 bla. Yang gak baik gak akan aku lakukan padamu. Kamu selamat. Lisanku gak akan melakukan yang buruk terhadapmu. Tanganku gak akan melakukan yang buruk kepadamu. Itu jaminan kalau muslim ketemu sama muslim. Menjamin selamat. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kita pasti selamat. Jika ada syaratnya. Ya kita pasti selamat jika bagaimana? Jika kita ngikutin aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti selamat. Gak mungkin gak selamat. Nah keselamatan yang sebenarnya adalah bukan tubuh tidak terluka, bukan tubuh tidak sakit. Ya, bukan itu yang sebenarnya. Keselamatan yang sebenarnya adalah ketika selamat dari amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah enggak marah sama kita, berarti kita selamat. Begitu seseorang tidak dimarah sama Allah, berarti dia orang yang selamat. Nah sayangnya banyak orang cari selamat dari manusia, tapi enggak selamat dari Allah. Selamat di dunia, tapi enggak selamat di akhirat. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Iya. Selamat dia dalam kehidupan yang sementara, tapi enggak selamat dalam kehidupan yang selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah kalau kita lihat Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kita semua agar selamat dalam arti yang total, baik di hadapan Allah selamat, ya dalam kehidupan dunia juga selamat. Asal kita ikuti aturannya. Contoh, ini saya dapat ilmu dari Eyang Husin tentang masalah makan.
Makan ini kan kira-kira ilmu harian atau ilmu bulanan? Ada yang di sini makannya bulanan? Tidak ada ya, harian. Rata-rata harian atau jam-jaman? Ngakunya harian tadi, sakti betul tuh ya. Harian atau jam-jaman? Oh jam-jaman. 1 jam sekali makan, 2 jam sekali makan, 3 jam sekali makan. Yang harian ada enggak ini? 24 jam baru makan, ada? Di atasnya puasa itu betul kan ya? Enggak ada. Maksimal ya sahur sampai berbuka. Berbuka sampai sahur. Separuh hari. Kebanyakan ada yang menitan. Enggak sampai 1 jam sudah mulutnya kecut ya. Pahit ya, Masya Allah. Ada yang mulutnya pahit. Tapi suka makan yang pahit. Paham ya? Mulutnya pahit tapi suka mengkonsumsi yang pahit. Hadir enggak orangnya? Hadir enggak? Enggak usah saya sebutkan toh nama konsumsinya, paham toh? Nah, biasanya ngomong apa? Pahit ini, pahit. Kalau pahit berarti lagi cari apa? Cari yang manis, betul. Tapi ternyata yang manis itu pahit. Ini banyak juga pemirsa yang melakukannya ini. Nah, nasihat dari yang Husin ke saya itu ngobrol, kata beliau begini. Ada sesuatu yang enak di mulut. Enak di mulut. Tapi enggak enak buat perut. Buat perut enggak enak, buat lambungnya enggak enak. Enak di mulut, tapi enggak enak buat jantung. Enak di mulut, tapi enggak enak buat tenggorokan. Enak di mulut, enggak enak buat ginjal. Enak di mulut, enggak enak buat liver. Enak di mulut, enggak enak buat otak, dan seterusnya. Nah kalau kita mau selamat, cari yang enak di mulut, enak di tenggorokan, enak di perut, enak di jantung, enak di liver, enak di ginjal, enak di otak, enak di sekujur tubuh. Baru itu makanan halalan thayyibah. Thayyib. Sekarang banyak orang makan enggak thayyib dan syubhat. Halalnya masih tanda tanya. Sudah enggak thayyib, syubhat. Contoh, lambungnya lagi enggak beres. Doyannya makan sambel. Saya mau nanya, makan sambal enaknya di mana? Mulut. Tenggorokannya lagi radang tenggorokan. Di mulut enak, sampai tenggorokan masalah, sampai perut tambah masalah. Ini namanya enaknya cuma di mulut, selanjutnya enggak enak. Lah kalau itu haram, sambelnya haram, lomboknya hasil nyuri tanamannya tetangga. Ora apa-apa sih, cetas. Ya, tanaman tetangga, potes 1. Buat nyambel. Pedesnya sampai neraka itu. Bukan cuma sampai perut, pedesnya sampai neraka. Kan naudzubillah min dzalik. Berarti ini tadi apa? Enaknya cuma di mulut, enggak enaknya sampai ke akhirat. Kan naudzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya kita hidup semuanya enak, semuanya selamat? Cuman satu caranya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Cukup buat kalian semua, cukup baginda Muhammad SAW sebagai suri teladan. Sudah, cukup beliau saja, enggak usah lihat yang lain. Tapi yang bisa menjadikan baginda Muhammad SAW sebagai suri teladan, betul-betul sebagai panduan hidup, betul-betul sebagai contoh yang tidak akan disalahi perintahnya, hanya orang-orang liman kana yarjullah, orang-orang yang hidupnya cuman pengen Allah, nggak pengen yang lain, pengen rahmatnya Allah, pengen ampunannya Allah, pengen rahmatnya Allah, pengen berkahnya Allah, dan seterusnya. Wal yaumal akhir, dan pengen akhirat, pengen surga, ya pengen jannah. Orang-orang yang pengen mendapatkan kenikmatan abadi.
Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang hidupnya hobinya zikir. Namanya hobi ya banyak, seperti tadi diajak sholawat. Itu kalau yang hobinya sholawat, hobinya zikir, berharap Habib Novel jangan keluar dulu, Habib Novel jangan keluar dulu, sholawat lanjutkan, sholawat lanjutkan. Tapi kalau Ustadz Iis kemudian di hati ngebatin, Habib kok nggak keluar-keluar ya, Habib nggak keluar, udah garing ini, Habib nggak. Nah itu berarti belum hobi zikir. Itu belum hobi zikir. Belum masuk dalam kelompok wa dzakarallaha katsira. Orang-orang yang memang hobinya zikir sama Allah banyak, dikasih zikir ya seneng. Lanjut Bib, nggak usah keluar sekalian. Ya, lanjut zikir banyak. Misal begitu ya, seneng dia. Tapi ketika dapat ilmu juga senang. Wa dzakarallaha katsira. Zikirnya banyak. Nah, orang-orang yang modelnya seperti itu hidupnya hanya akan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada jalan ke akhirat selain jalannya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya Anbiya wal Mursalin yang terdahulu sudah ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada jalan ke akhirat yang selamat ya kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Kan ke akhirat jalannya di mana? Saya mau nanya, mau ke surga jalannya di mana? Mau ke surga jalannya di mana? Halo. Jalannya ya di dunia, betul. Mau ke surga jalannya di dunia. Makanya yang paling paham jalan dunia itu adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira Kanjeng Nabi nggak paham, karena kalau mau ke jannah harus lewat dunia. Nah Nabi SAW itu mengatur semua cara hidupmu di dunia. Cara hidup saya di dunia, cara hidup kita di dunia, biar selamat, biar enak, biar ayem, biar tentrem, biar nikmatnya luar biasa, ikuti Nabi Muhammad SAW, pasti enak. Sebetulnya kalau kita terlatih ngikuti Kanjeng Nabi SAW itu hidup gak boros loh. Kenapa? Lapar gak akan menyiksa, ya kenyang gak akan jadi masalah, enak ya. Lapar gak akan menyiksa, kenyang gak akan jadi masalah. Contoh Al-Habib Ahmad, ya Sahib Syaib Al-Habsyi. Itu orang-orang marganya Al-Habsyi pasti kenal. Makan korma sambil duduk bersila makan korma, biji kormanya itu ditaruh di kaki, di sampingnya kaki itu. Kalau sudah tertutup telapak kakinya dengan biji korma, baru berhenti makan. Saya mau nanya, berarti banyak atau sedikit makannya? Banyak ya? Ya, ceritanya jangan berhenti di sini. Nah setelah selesai, biji kormanya dihitung. Kalau jumlahnya 200, maka beliau langsung berdiri sholat sunnah 200 rakaat. Asik ya? Kenyang gak jadi masalah, lapar gak jadi masalah. Langsung sholat sunnah 200 rakaat. Ya kalau butuh waktu sehari ya sehari. Pokoknya dituntaskan. Nafsu pengen makan korma, oke boleh makan korma. Oh tapi sholat loh sak korma sak rakaat. Jenengan berani sak piring 10 rakaat? Mikir. Mikir kan ya. Nah orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi SAW itu hidupnya enaknya luar biasa. Gak punya duit, tenang. Punya duit, tenang. Ya, contoh saya tadi butuh duit, lagi nggak punya duit, butuh duit, punyanya motor, jual. Jenengan gak akan mikir, enggak nak motor didol numpak apa? Kan gitu. Lagi nggak punya duit, punyanya handphone, saya nggak banyak mikir, dol HP ini, jual handphonenya. Nanti gimana? Ya beli lagi. Kapan belinya? Yombo, kan gitu misal ya. Nggak pakai HP kan ora paten, gitu aja kok. Repot. Paling yang repot kan jamaah. Kalau saya tidak pakai HP bahagia-bahagia saja. Tapi kan jamaah pengajian jadi tidak bahagia. Makanya kalau saya lagi jual HP enggak lama harus beli HP. Oh kondang Habib Novel gonta-ganti handphone. Padahal ciri-ciri Habib Novel coba bocor rahasia aku. Enggak punya uang, punyanya mobil, ya jual mobil.
Beb jual mobil kan rugi 20 juta, 30 juta, enggak rugi. Kenapa? Dapat uang kok rugi. Dapat uang rugi enggak? Enggak. Kalau enggak dapat uang, punya mobil, terus pikiran namanya rugi. Kan ya bodoh. Ya, pilih mempertahankan mobil tapi uteke mikir. Pilih mempertahankan mobil tapi hatinya galau riso. Jadi pilih mana? Pilih enggak punya mobil hati tenang atau punya mobil hati galau? Mesti nomor 3 pilihannya. Punya mobil hatinya tenang. Ini al ngeyelu ya begitu. Kalau saya enggak gitu. Enggak punya mobil enggak masalah. Tapi nanti beli mobil lagi. Yakinnya harus begitu. Ya yakinnya harus begitu. Jangan mikir yang jelek. Saiki. Yang penting saiki aku seneng. Yang penting sekarang saya senang halal itu. Jadi dunia dipikir di hati itu tidak ada. Itu orang-orang yang berjalan mengikuti Nabi SAW. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika hidup itu mencontohkannya ya indahnya luar biasa. Malam ini saya akan ngomong nggak banyak, nggak panjang. Baru sekitar 20 menit saya bicara. Betul ya? Karena tadi saya mulai dari habis Jumatan sampai jam 8:30 masih terima tamu. Sanggup mencontoh mewakili saya? Dari habis Jumatan ya, khotib Jumat. Turun dari mimbar Jumat udah ada tamu jadi khotib lagi saya. Karena kalau ada tamu, tamunya diem semua, saya harus ngomong. Ya, saya harus ngomong. Terus tamunya pulang, datang tamu lagi, tamunya ya diem lagi. Saya harus ngomong. Jadi kalau saya diem, tamunya juga diem. Kan neng-nengan ngono ya. Nah, lama-lama kan jadi reco ketemu reco gitu ya. Diem-dieman, kan enggak bisa. Saya harus ngomong gitu. Terus sampai sekarang kalau saya diem, hadirin yang dimuliakan Allah, silahkan renungkan ceramah saya. Terus aku menang. Ya enggak mungkin gitu kan. Saya harus ngomong. Tadi mukadimah pemirsa dimanapun Anda berada, saya belum ceramah. Mas Seto, ini masih please cek video source untuk monitor yang di sini. Coba segera diperbaiki untuk teman-teman yang Zoom di rumah, santri virtual saya biar bisa saya pantau. Boleh enggak dilanjut sedikit ngajinya? Boleh ya, enggak usah banyak-banyak. Ini kalau banyak-banyak kepintaran semua. Biasanya kalau kepintaran kan jadi bodoh. Ya, kepintaran. Berarti jadi bodoh. Tapi kalau kita merasa bodoh nanti lama-lama pintar. Jalan selamat hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh sederhana. Nih, lihat nih. Ini namanya apa ini? Ayo jawab, namanya apa ini? Oh, pinter. Ini namanya muridnya Habib Novel betul nih. Cangkir. Cangkir isinya apa? Air kopi, betul. Ya, kalau kopi enggak enak ya. Wedang kopi. Cangkir. Cangkir ini saya taruh. Ini kita lagi belajar ya. Terus saya mau minum. Kalau saya minum tanpa ngucap Bismillahirrahmanirrahim, yang saya tiru siapa? Nabi bukan? Bukan. Kalau Nabi ngajari kalau mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya sebetulnya banyak atau sedikit? Secara gerakan kok. Sedikit ya. Ada orang minum baca, misal ya, paling minim Bismillah. Alhamdulillah. Paling sedikit. Yang satu minum sama. Ya tak baca dalam hati aja ya, baca contoh soalnya ini. Gak iso. Tidak bisa saya minum tidak baca Bismillah soalnya. Atau pelan-pelan gak ketemu mic. Ini yang pertama pakai Bismillah misal ya. Yang kedua tidak pakai Bismillah. 2 orang. Sama-sama yang diminum, sama-sama kopi, takarannya sama, sak seruput. Masuk ini kopi ke mulut, masuk ke tenggorokan, sama enggak prosesnya? Sama. Masuk ke perut, sama enggak prosesnya? Sama. Menurut ilmu kedokteran prosesnya sama. Menurut ilmu langit beda. Bedanya di mana? Bedanya begitu kita
ngucap bismillahirrahmanirrahim, maka di situ ketempelan yang namanya barokah. Ya, ketempelan yang namanya barokah. Mas Rio tolong ini dikecilkan dulu Mas Rio. Mas Seto volumenya muncul di monitor. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, ketempelan barokah. Kalau kita enggak ngucap bismillahirrahmanirrahim, maka tidak dapat berkah. Nah sekarang saya mau nanya, bedanya apa yang ketempelan berkah sama enggak ketempelan berkah? Kok diam semua kenapa nih? Tegang semua. Serius mikir. Kayak mudeng-mudeng woy. Lebih baik kan ngaku, enggak paham Bib gitu ya. Ketempelan berkah sama enggak ketempelan berkah. Contoh. Banyak sahabat atau semua sahabat bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, betul? Tapi tidak semua sahabat dapat keberkahan yang sama. Ada yang dapat ketempelan berkah di sini, dadanya, hafalannya, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah itu ketempelan berkah di dadanya, hatinya, sehingga dengar apapun langsung hafal. Menjadi sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang ketempelan berkah, tongkatnya bisa jadi senter. Pulang dari masjid, tongkatnya padang. Ketempelan berkah Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang ketempelan berkah, dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW. Tadinya kalau naik kuda itu enggak pinter gitu ya, takut-takut. Begitu dipegang dadanya oleh Nabi SAW langsung jadi jagoan naik kuda. Ketempelan berkah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi sahabat yang ketempelan berkah, didoakan Nabi SAW punya anak banyak, istri banyak, rezeki berlimpah, ya. Kemudian umurnya panjang, meninggal masuk surga, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beda-beda. Tapi Abdurrahman bin Auf yang terkenal ketempelan berkah di tangan. Tangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini ketempelan berkahnya Kanjeng Nabi SAW. Bedanya apa dengan tangannya Ustadz Is? Jelas berbeda. Bedanya apa dengan tangannya Habib Novel? Jelas berbeda. Walaupun semua tangan sahabat pernah menjabat tangan Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Walaupun semua tangan sahabat ini selalu digunakan dalam kebaikan. Tapi tangannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kok beda? Kenapa? Abdurrahman bin Auf tangannya kalau menyentuh barang dagangan itu dibeli sama beliau pasti untung. Ajib juga ya. Langsung kalau kita pakai buka jual beli mobil, seorang semua demok IKP. Ini saya beli gitu ya. Jual pasti untung. Dan ini dipahami oleh semua sahabat. Sehingga semua sahabat kalau punya uang mau beli barang titip kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau yang beli dagangannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf nanti kita jual nggak pernah rugi, pasti untung. Tangannya ketempelan berkah. Berarti tangan yang ketempelan berkah sama tangan yang nggak ketempelan berkah itu bedanya tipis atau banyak? Banyak ya. Banyak atau sangat banyak? Sangat banyak. Sayyidina Abdurrahman bin Auf jadi konglomerat yang luar biasa di kalangan para sahabat karena tangannya dapat berkah. Bagaimana tangannya bisa dapat berkah? Karena ibunya adalah wanita yang pertama kali, Sayyidatuna Syaffa radhiyallahu anha, wanita yang pertama kali menerima Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi. Jadi Nabi lahir keluar dari perut ibunya gitu ya, lahir itu enggak diterima siapapun. Yang nerima pertama kali, yang megang bersentuhan langsung, yang masih fresh Nabi Muhammad SAW ini dari alam sono, di kandungan ibunya, keluar, belum tersentuh siapapun, yang menyentuh adalah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menerima kelahiran. Berarti tangan ini beruntung atau enggak beruntung? Sangat beruntung ya, enggak ada duanya ini. Yang pertama kali menyentuh Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Allah balas. Karena tangannya diizinkan Allah pertama kali menyentuh Nabi Muhammad SAW, maka anaknya dijadikan tangannya berkah. Paham atau enggak paham nih?
Paham. Minuman ini kalau tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya Nabi, disentuh Nabi dengan sunnahnya Nabi, nggak ada berkah. Begitu disentuh dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, satu aja, Bismillahirrahmanirrahim, langsung minuman ini yang halal ya, jadi barokah. Jadi barokah itu apa? Masuk ke tubuh akan merubah sekujur tubuh kita jadi berkah. Jadi berkah itu bagaimana? Fungsinya mata, fungsinya telinga, fungsinya seluruh tubuh akan menjadi bermanfaat untuk manusia itu dan bermanfaat untuk orang lain. Akan nambah manfaatnya. Begitu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Berubah. Hubungan suami istri. Nah, ini yang di bawah umur jangan mendengarkan. Ustaz Iis masih di bawah umur. Hubungan suami istri. Disuruh baca apa? Minimal Bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Mana Mas Suroto yang mau nikah insyaallah? Mas Suroto itu nanti tanggal 2 November insyaallah menikah. Saya tanya udah hafal belum tuh doanya? Ya, harus dihafalkan. Kenapa? Sama-sama hubungan suami istri sah menurut agama. Sah menurut agama. Yang satu baca bismillah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang satu enggak baca bismillah. Ya, walaupun dengan model seperti apapun dia enggak baca bismillah. Hasilnya yang baca bismillah setan menyingkir. Yang enggak baca bismillah Allah perintahkan setan silahkan kamu ikut bersama keduanya. Jadi yang ngeloni istrinya dan ngeloni suaminya itu bukan suami dan istri, ada setan suami dan setan istri ikut klon-klonan. Masya Allah. Sehingga anak, nah yang jadi karena hubungan itu kalau jadi anak berarti anak hasil hubungan suami istri plus setan. Maka seringkali anaknya gak nurut sama orang tuanya, nurutnya sama jawaban toyo. Gak nurut sama orang tuanya, nurutnya sama siapa? Yang sing banter. Gak nurut sama orang tuanya, nurutnya sama setan. Karena anaknya ngomong ayo gitu. Karena anaknya berarti dia anak yang berbakti pada orang tuanya. Memang secara biologis orang tuanya bapak ibunya, tapi secara spiritual orang tuanya setan. Paham atau enggak paham ini? Berarti bedanya besar atau kecil? Lah yang membuat beda apa? Karena dalam hubungan itu ada Nabi Muhammad SAW, sunnahnya Nabi ada di situ. Maka jadi berkah anaknya. Gak ada sunnah Nabi di situ, gak jadi berkah anaknya. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam hidup ini bukan asal mau bangun musola. Tuh ada satu sahabat yang sudah enggak bisa ke masjid karena rumahnya terhalang hujan banjir, jalannya susah. Ya, udah tua renta. Akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW untuk sholat di rumah. Sahabat tadi buat musola di rumahnya, bukan bangun karena ya udah jadi rumah. Ada bagian rumah yang digunakan sebagai musola, artinya untuk sholatnya di situ. Sahabat tadi tidak merasa puas dengan punya musola. Kenapa? Ini musola aku yang buat, ini musola aku yang niatin, ini musola aku yang sholat. Berkahnya mana? Merasa ini belum ketempelan berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah masih ada. Hidup Nabi SAW. Maka sahabat minta tolong. Kanjeng Nabi tolong rawuh ke rumah saya. Nabi pun memenuhi undangannya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Berangkat Kanjeng Nabi SAW ngajak sejumlah sahabat. Sampai di situ Rasul nanya. Di bagian rumahmu yang mana kamu ingin aku sholat? Di bagian rumahmu yang mana kamu ingin aku sholat. Ditunjukkan di sini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sholat sunnah
sahabat jadi makmum di belakangnya. Dan itu waktu duha. Itu menjadi dalil jawaz bolehnya sholat duha berjamaah. Jawaz. Karena enggak sering Nabi melakukannya. Jadi izin boleh sholat duha berjamaah. Kita enggak bahas sholat duhanya. Tapi yang kita bahas sahabat itu merasa sangat penting kehadiran Nabi Muhammad SAW di rumah beliau untuk memberkati musolanya. Dan Nabi merasa paham betul bahwasanya kehadiran beliau akan memberkati tempat itu. Maka datang gak nanya mana makanannya, tapi nanya mana tempat sholatnya. Selesai sholat, Nabi disuruh makan sama sahabat. Begitulah cara menghormati orang-orang yang punya kemuliaan. Disuruh ibadah, tapi ya disiapkan tempat untuk makan. Itu kehidupannya sahabat seperti itu. Nah sekarang kita bangun rumah, sudah mulai banyak orang yang tidak mikir barokah. Dipikirkan konstruksinya, biar selamat, pondasinya, besinya, cakar ayamnya, semuanya dipikirkan. Tapi berkahnya enggak dipikirkan. Sehingga ketika mulai mau gali pondasi, enggak pengen biar pondasinya berkah itu caranya bagaimana. Jenengan percaya boleh, enggak percaya boleh. Ikut boleh, enggak ikut boleh. Tapi orang-orang dulu itu kalau bangun rumah, gali pondasi, itu datengin ke kiai, datengin ke para ulama, para habaib, bawa air mineral. Bawa air mineral. Setelah saya ngomong begini, jangan ada yang datang ke sini bawa air. Ya. Karena saya enggak jualan air itu. Ya kalau bawa air ya alhamdulillah, ya saya suruh naruh di musola silahkan pulang, kan lumayan nambah-nambahi air mineral. Bawa air, minta tolong Yai, Habib, Guru, tolong airnya didoain. Saya lagi gali pondasi, ini sebentar lagi mau cor pondasinya. Nanti insya Allah mau saya campurkan ke semennya. Menurut logikanya kontraktor manapun apa manfaati? Apa fungsinya? Menurut logikanya orang-orang yang pakai logika. Tapi menurut seorang ahlus sunnah wal jamaah, yang lain saya enggak ngurus ya. Ini saya ngurus yang sama dengan saya, yang mau mendengar. Enggak mau ya enggak apa-apa. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, ini namanya cari barokah. Barokah gak bisa dipikir. Karena gak ada judulnya ilmu mikir berkah. Berkah itu dilakoni bukan dipikir. Gak bisa, nanti saya kasih contoh. Minta doa, kiainya ya paham, didoakan dengan doa yang dimiliki. Entah dibacakan surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Setelah itu dibawa pulang, airnya dicampur sama air semen tadi itu, diaduk dengan mantap, insya Allah ngecor berkah, selamat semuanya. Ini yang dilakukan orang-orang terdahulu. Makanya kalau kita lihat bangunan-bangunan yang dikerjakan dengan pondasi barokah, masuk ke sana hati rasanya adem. Kenapa kok adem? Di pondasi-pondasinya ada doa-doanya para ulama. Di setiap lantainya ada doa-doanya para ulama. Nah yang begini nih sudah banyak ditinggalkan. Bahkan ada yang mungkin komentar, musyrik. Jaluk dongo kiai musyrik. Jaluk dongo habib musyrik. Jaluk dongo ustad musyrik gitu ya. Tapi kalau dia dimintain doa enggak musyrik. Ada yang nanya, dalilnya mana Habib? Saya insya Allah kurang lebih 1,5 bulan lagi lah insya Allah. Saya lagi susun ulang buku mana dalilnya. Karena udah mulai banyak yang nanya-nanya lagi mana dalilnya. Ya, jadi mau saya terbitkan ulang mana dalilnya episode 1 dan 2 dijadikan satu. Cuman satu judul, mana dalilnya. Insya Allah segera terbit kapan? Wallahu a'lam. Pokoknya segera. Ya segera terbit. Insya Allah. Dalilnya sederhana, sahabat itu kalau sakit dijenguk kanjeng Nabi SAW, itu minta didoakan, Rasulullah minta berkah. Gak manggil dokter loh, nah sudah ada dokter kok nyari dokter.
Ada dokter yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Gak ada. Dokter yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Ojo mbok kira Kanjeng Nabi gak ngerti ilmu pengobatan. Jangan kamu kira Kanjeng Nabi SAW gak paham ilmu kedokteran. Kanjeng Nabi itu sudah menembus 7 lapis langit, udah sampai Sidratul Muntaha. Jadi segala ilmu sudah di tangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu sudah dibelah dadanya oleh malaikat. Jadi pahamnya luar biasa, ilmu kedokteran ini mudeng pol, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya seluruh hidup Nabi semuanya cara sehat yang terbukti dengan kemajuan zaman. Akhirnya para dokter geleng-geleng, subhanallah, ternyata ajaran Nabi ini fungsinya ini, ternyata ajaran Nabi ini fungsinya ini, ternyata ajaran Nabi ini fungsinya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Semakin terkuak dengan majunya zaman dan nambahnya ilmunya para orang-orang yang punya ilmu. Kanjeng Nabi SAW ambil air, wudhu. Nah sisanya wudhunya ini, air bekas wudhunya Kanjeng Nabi SAW, diciprat-cipratkan yang sakit. Yang udah gak bangun 3 hari tiba-tiba jegenggal tangi. Langsung bangun, seger. Kenapa? Barokah air bekas wudhu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kepala suku kafir, non muslim, gak iman sama Allah, gak iman sama Rasulnya, kakinya gak bisa gerak, lumpuh. Sahabat komat kamit, diludahin, tuh jangan kamu praktekkan kepada kepala sukumu. Bisa diajar kamu, kurang ajar gitu kan ya. Tapi ini sahabat memang mumpuni. Amil soleh, mengamalkan ilmunya soleh, gak maksiat, yakin sama kalamullah. Karena kalamullah itu obat untuk segala macam penyakit. Baik buat yang muslim maupun non muslim. Karena kalamullah ini kan milik semuanya. Tiupkan, langsung bangun, lumpuh, bangun. Luar biasa. Nah itu berkahnya kalamullah, berkahnya ngikuti sunnah Kanjeng Nabi SAW. Berkahnya zikir wirid ada dalam diri setiap muslim. Apalagi orang yang soleh. Jangan kamu tinggalkan dalam kehidupanmu keberkahan. Makanya orang dulu gitu, bangun pondasi cari air. Begitu udah jadi bangunannya, jangan sampai bangunannya tidak didatangi Nabi Muhammad SAW. Wes mesti ngomong, Bib Novel mulai khurafat. Didatangi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Kanjeng Nabi bisa datang? Ini kan kalimat medeni ini, bagaimana Rasulullah bisa datang, itu kalimat yang menakutkan luar biasa. Masa enggak pernah belajar Isra dan Mi'raj? Lah kalau ruhnya Anbiya wal Mursalin dari zaman Nabi Adam sampai akhirnya Anbiya wal Mursalin, Baginda Muhammad SAW, Nabi Isa yang udah ada di mana juga bisa datang. Kumpul semua di Masjidil Aqsa, bisa kumpul, bisa jalan-jalan. Nah, masa ruhnya Kanjeng Nabi SAW enggak bisa keliling kemana beliau mau. Ya, yang jadi masalah jenengan ngundang dah Kanjeng Nabi SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli alaihi. Nah kalau kita ngucapkan salam, salawat gini kan kira-kira butuh waktu enggak ini? Enggak. Mosok salawat kalah mbek WhatsApp. Kira. Paham? Masa salawat kalah mbek WhatsApp? WhatsApp itu klik langsung tekan. Pakai yang namanya 5G belum ada, 4G agak-agak, betul kan ya? 5G tempat terbatas dan sangat terbatas. Lagi tahap uji coba. Dengan 4G, gak usah 4G, teluji. 3G ya, teluji. Dengan 3G itu klik, baru pencet, ting, tekan. Terus kamu nganggap sholawatmu butuh waktu, tekan Kanjeng Nabi gitu, SAW.
Butuh waktu lama. Lisanmu belum bersolawat, hatimu sudah tergerak, Nabi sudah menerima laporan SAW. Langsung. Nah makanya diajarin sama para kiai, para habaib, yang enggak percaya enggak usah ikut ya. Ini ajaran saya hanya untuk yang percaya. Gak percaya ojo, timbang mumet awakmu. Enggak usah, ini buat yang percaya-percaya saja. Makanya para kiai habaib itu dulu kalau ada orang pindah rumah, udah enggak aneh lagi, burdahan, dibaan, barzanjian, simtuduroran, betul atau betul? Kenapa? Biar yang pertama kali datang ke rumah saya, rohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perkara Kanjeng Nabinya enggak datang ke rumah saya sudah datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya kan sholawatnya tadi loh, dung, udah dilaporkan. Berarti rumahnya udah dipantau oleh Nabi SAW. Di situ barokah akan datang. Gitu caranya para ulama, gitu caranya para kiai. Jadi hidup dalam berkah. Dan itulah kekayaan Indonesia yang susah ditandingi manapun. Kenapa? Umat Islam terbanyak di dunia, paling doyan sholawat. Indonesia itu titik-titik sholawat. Ya walaupun ada yang kemudian sholawat, tapi caranya ngawur ya no, ya oknum-oknum itu ya no. Sholawatan baik tiktokan kan yang geladrah gitu kan. Ada oknum namanya juga ya, tapi jangan disalahkan. Yo gak apa-apa lah sholawat ini. Yang gak betulnya muga-muga nanti suatu saat berubah. Kan begitu ya. Jangan kemudian dipukul rata. Sholawatan kok seperti itu. Jangan sholawatan. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Kalau kita lihat di Indonesia ini dikit-dikit sholawat. Dikit-dikit maulid. Dikit-dikit barzanji. Dikit-dikit simtuduror. Dikit-dikit burdah. Kan begitu ya. Apalagi di pesantren, wajib apal, burdahan ya, wajib apal, dihafalkan. Hasilnya apa? Barokahnya itu ada di mana-mana. Berkah sholawat, berkah maulid, berkah sholawat, berkah maulid. Saya masih ingat almarhum Habib Ja'far Al-Kaf. Ya Kudus, nate mireng. Ya, kalau belum ya mudah-mudahan sekarang dengar namanya. Beliau almarhum itu. Itu pernah wasiat sama saya dulu, mesti awal-awal saya dakwah. Wong Solo ki jaan sholawatan kabeh, simtuduroran. Ajak baca simtuduror Solo itu. Kalau semua udah simtuduror, aman negeri ini. Kurang lebih seperti itu. Adem, simtuduror. Makanya saya setiap Jumat Kliwon baca maulid simtuduror, kan begitu. Terus saya anjurkan setiap orang di rumahnya masing-masing, walaupun 1 orang, 2 orang, rumahmu bacakan maulid simtuduror. Ya cara berpikirnya wali itu angel gitu. Mbok canda pakai matematikamu ndak iso. Angel. Ya seperti, mohon maaf, mau tahu cara berpikirnya wali, saya kasih contoh ya. Wali itu kan berjalan bukan mengedepankan logika, tapi mengedepankan wahyu. Wahyu itu kan ada 2, wahyu yang sifatnya wahyu, ada wahyu untuk wali namanya ilham. Seperti Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa disuruh ngintirkan Nabi Musa, itu kan ya tidak masuk akal toh ya, tidak logis. Pengen selamat dari Fir'aun kok tambah dimasukkan peti, dihanyutkan ke sungai, itu kan tidak logis ya. Tapi nyatanya kan akhirnya Fir'aun yang tenggelam, Nabi Musa yang selamat. Betul ya? Awalnya yang dihanyutkan siapa? Nabi Musa. Endingnya yang ditenggelamkan siapa? Fir'aun. Mesti baru dengar tau kamu? Nah, betul kan? Yang model begini baru dengar kan? Podo. Saya juga baru dapat. Ya, betul kan rasanya anyar tuh? Iya, karena saya juga baru dapat. Nah, begitu pula kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Caranya Nabi Nuh waktu itu dianggap aneh atau enggak aneh? Di tengah padang Sahara buat kapal. Dan kapalnya enggak kecil, gede. Masuk akal enggak? Enggak.
Karena Nabi berurusan dengan wahyu. Para wali berurusan dengan ilham. Gak iso di logika. Logikanya gimana? Gak bisa ilham kok. Mau kamu pakai logika gak nyandak. Nah, ilhamnya wali-wali ini mengajak masyarakat baca maulid di rumah masing-masing. Baca maulid di rumah masing-masing. Adem, ayem, tentrem, berkah, aman. Jadi kalau di Indonesia ini setiap rumah semakin banyak maulid, Indonesia akan semakin makmur dan aman. Itu rahasia. Tapi setan itu mudeng. Mangsamu setan gak mudeng. Wah, setan itu super luar biasa. Wong dia bisa mencuri berita langit. Walaupun cuma sepenggal, informasinya salah, tapi kan berhasil curi-curi dengar tuh setan. Setan ya mudeng. Kalau Indonesia bermaulid nanti Indonesia adem, ayem, tentrem, aman, makmur. Maulid. Paham? Ya, setan buat tim anti maulid. Membuat you and I males baca maulid. Saya nggak ngomong orang lain, ojo fitnah macam-macam, enggak. Saya ngomongkan diri kita sendiri ini loh ya. Di rumah ada Simtuduror, di rumah ada Burdah, di rumah ada Barzanji. Bacanya males. Diajak majelis maulidan, berat. Alah, paling ngunung-ngunung kok ngadeg, kesel. Semodalnya maulid ngunung-ngunung kok gak ilmiah. Nah, itu pekerjaannya mak-mak yang udah mau pensiun akhirat itu. Maulidan itu. Masa anak muda maulidan, wah gak ajib, gak srek gitu ya. Gak oke ini. Mulai setannya bisi. Kelasmu itu bukan kelas maulidan. Kelasmu diskusi ilmiah. Wah, beda. Buat kelas-kelas diskusi ilmiah yang banyak. Maulidan udah enggak zamannya lagi. Enggak eranya lagi. Ini termasuk tim setan itu. Yang digunakan sama setan untuk membuat masyarakat Indonesia enggan membaca maulid. Nah, kita jangan masuk tertangkap sama tim setan. Kita ikut timnya malaikat. Aja orang maulid. Ya, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh negara. Karena kita hidup bernegara. Hidup bernegara ya kita pakai aturannya negara. Ojo sak karepmu dhewe. Hidup dimanapun tuh di toilet ada aturannya. Ada aturannya enggak di toilet? Ada enggak? Ada. Ini toilet duduk dilarang jongkok di sini. Betul loh ya. Ada aturannya. Dilarang itu mbak-mbak tuh ya. Toilet perempuan. Tapi kok tahu? Saya pernah salah masuk. Saya pernah salah masuk gitu kan. Karena sudah al-kebel itu tingkat tinggi. Untungnya itu kosong gitu ya. Kosong. Karena kosong itu saya enggak tahu kalau itu toilet perempuan. Tak kira ya toilet laki-laki. Lah mas-mas yang di situ petugasnya lihat ya diam saja. Dipikir sarungan mungkin wedok kali gitu ya. Begitu saya keluar, ya ada rombongan perempuan yang mau masuk. Mereka bingung, sing bener toiletnya sing di sawang-sawangan gitu. Yang betul toiletnya yang mana? Saya jadi bingung, kok saya dilihatkan banyak orang. Apa kenal Habib Novel jangan-jangan ya? Sok pede. Begitu saya lihat, loh ya Allah, toilet perempuan ini ya. Ternyata di toilet perempuan itu kan ada peraturan. Ya, peraturannya apa? Dilarang buang itu tuh, paham ya Mbak ya? Itu loh itu, masa dijelaskan? Saru. Dilarang buang itu ke dalam toilet, buang di tempat sampah. Lah hidup di toilet aja pakai aturan kok. Masa hidup bernegara kamu nggak mau aturan? Ki ya menungso apa menungso? Hidup bernegara ya ada aturannya, ya kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti aturan negara, kan begitu. Negara mengatur aturan sesuai dengan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ikhwani rahimakumullah, buat maulid di rumah masing-masing. Saya nanti sekarang ya. Sekarang kan Jumat Kliwon ada maulid. Nanti saya akan buat maulid pagi. Ya, kapan itu? Ya, nanti ojo mbok tanteni nanti. Kalau sudah situasinya sudah tidak ada pandemi lagi. Ya, yang ada tuh yang enak nanti.
Niat dulu kan, innamal a'malu binniat. Biar semakin banyak maulid di Indonesia sehingga setiap tempat berkah. Nah kalau udah tempatnya berkah semua kan ya enak. Adem. Nah sekarang kok banyak tempat nggak adem, kenapa ya? Cek tuh, cek, bukan cekcok ya. Ya cekcok juga betul ya. Banyak itu rumah-rumah menimbulkan cekcok. Kos-kosan ini banyak anak kos dari sini. Yang ngekos angkat tangan, yang ngekos, mbak-mbak di sana, yang ngekos angkat tangan, yang tinggi. 1, 2, 3, 20 tuh yang ngekos tuh. Kira-kira gitu kan, 20. Yang di sini, yang ngekos, coba angkat tangan. Oh, nih banyak tuh ngekos. Nah, kos-kosanmu itu kira-kira pernah enggak kamu khatamkan Al-Quran? Udah usah dijawab, mikir dewi gitu ya. Sejak kamu kos di situ, tuh kamar kosmu pernah enggak kamu khatamkan Al-Quran? Contoh, rumahmu pernah enggak kamu khatamkan Al-Quran? Kamarmu pernah enggak kamu khatamkan Al-Quran? Nah kalau enggak pernah, yang khatam itu drama Korea, serial 1 sampai 20 khatam dalam semalam. Hadir enggak orangnya? Hadir, entah di alam mana, wallahu alam. Ya, kemudian drama India, drama Jepang, drama Indonesia, katanya sudah enggak ada drama di Indonesia ya. Yang ada kan sinetron ya, bukan drama ya. Sinetron. Khatam cepet gitu. Tapi kalau Al-Quran, nunggu Ramadan, nanti khataman nanti Ramadan. Nanti Ramadan tahun depan. Terus begitu. Dari mana akan ada barokah di rumahnya? Sehingga rumah itu gak adem, panas. Kita di dalam tuh kemurungsung, gak tenang. Bawaannya tuh nanti kalau muncul ilham, bukan ilham ilahi, tapi ide syaitani. Sama-sama pikiran tapi ide setan. Kan ya na'udzubillah min dzalik. Gimana caranya? Saya ini belum ceramah tapi kok udah 1 jam ya. Kurang didik lagi 1 jam tuh. Padahal belum ceramah. Jadi enaknya ceramah enggak? Malam ini. Ceramah, apa ceramahnya? Hah? Kelihatannya antum lebih paham apa yang harus saya ceramahkan. Karena udah bisa ngasih judul soalnya. Lanjut dikit ya. Nanti malam ini teman-teman santri nggak ada tanya jawab lagi. Iya, santri virtual. Padahal itu Mas Fadli sudah ada di ruangan saya, dandan gitu kan ya. Oh berharap jadi host. Ternyata malam ini nggak ada tanya jawab Mas Fadli. Nggak ono Mas Fadli. Nggak apa-apa, sudah saya hargai usahamu. Ya, untuk mampir ke Raudhah, mampir, alhamdulillah. Tuh santri-santri saya tuh, insyaallah ganteng-ganteng. Iya, lanang kabeh. Yang perempuan kan dilarang ditampilkan. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, saya mau kasih contoh. Bagaimana orang dulu itu sangat perhatian sama barokah. Yang saya tahu aja ya, nggak usah contoh yang jauh. Contoh yang saya tahu, contoh yang saya pahami, ya, contoh yang saya alami. Jenengan nate mireng Mbah Hasyim Asy'ari. Mireng napa paham? Enggak paham ya bangetan gitu ya. Ya Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kinten-kinten kira-kira Mbah Hasyim itu alim atau enggak alim? Alim pol, alamah itu. Sangat alim. Sebab ya bergurunya bukan 1-2 tahun. Jadi kami para ulama beliau-beliau itu jangan kamu samakan dengan dirimu. Dirimu itu asal comot Google. Ya copy paste WhatsApp. Ambil dari Facebook. Bantu share. Nah kalau para wali itu untuk terima ilmu dari satu gurunya itu nunggu gurunya lama. Dan tinggal sama gurunya, bukan cuman dengar pengajian pulang. Jenengan kan dengar pengajian pulang, betul ya? Apalagi yang YouTube, rampung pateni kan begitu ya. Rampung pateni, betul sadis benar itu. Bahkan ganti channel yang lain, habis itu mungkin channelnya ya wallahu alam gitu ya, YouTube gitu. Seperti itu. Tapi beliau-beliau enggak. Berguru betul, tinggal bersama, ngenger. Seperti Nabi Musa tinggal bersama Nabi
Khidir alaihissalam bareng terus tuh para kiai dan ulama terdahulu. Seperti itu. Yang dicari apa? Gimana biar ilmunya berkah. Gak ada cari ilmu biar banyak, itu gak ada. Biar berkah. Jadi tiap hari cari ilmu terus tapi cari yang berkah. Fokus saja ke situ, biar berkah, biar berkah, biar berkah. Sampai saya dengar, saking pengen berkahnya ilmunya guru. Mbah Hasyim Asy'ari itu jauh-jauh dari Jombang ke Solo. Jombang Solo itu kan ya jauh ya, kalau naik dokar kan jauh. Naik mobil kecepatan 160 km per jam saja ya juga butuh waktu yang lama. Lewat tol itu ya lama. 80 km per jam ya juga lah lama. Tapi naik dokar jauh-jauh ke Solo, pergi ke Masjid Riyadh. Hanya pengen ketemu ayahnya Habib Anis, yaitu Habib Alwi. Pengen ketemu, cuman pengen ngomong. Habib, saya ini muridnya Pak D jenengan. Sementara Pak D-nya Habib Alwi, pamannya Habib Alwi, itu mufti Syafi'iyah di Mekah. Mbah Hasyim dulu berguru di sana, balik ke Indonesia kok dengar di Solo ada keponakan guru saya. Pengen berkahnya gurunya, ponaannya diparani. Coba ini, kok sampai capek-capek hanya pengen marani ketemu gitu ya. Nah sekarang ini ada fenomena menarik. Golongan males takziah, males ngelayat, tapi share berita duka di WhatsApp. Dibales berita duka itu dengan turut berbela sungkawa. Jadi yang ada kiriman gambar nangis, bela sungkawa, doa. Innalillah hasil copy paste. Al-Fatihah copy paste, bahkan baca juga tidak. Gak ada yang moro mengucapkan a'zamallahu ajrokum. Semoga Allah memberi kamu balasan pahala yang besar atas musibah ini. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah. Gak ada yang moro. Jadi yang moro cuman pesan WhatsApp. Betul ya? Masya Allah ini. Nah, terus mau berkah dari mana ini? Kalau silaturahim diganti silatu WhatsApp. Berkahnya dari mana? Guru, ya tidak pernah diparani. Nyindir santri virtual. Ya ini poin buat santri yang ada di sini, santri virtual nih. Gurunya datang ke Jakarta, muridnya sama-sama tinggal di Jakarta. Santri yang di Jakarta gak marani gurunya, ya rugi. Kenapa? Karena akan kekurangan barokah. Gurunya ada di Malang, kok santri Malang gak merapat, rugi. Kenapa? Kehilangan barokah. Ada dalilnya ndak Bib? Oh tak kei dalil lawakmu butuh dalil. Wah aku turah-turah dalil. Turah-turah, warak saya sama dalil. Itu dulu makanan saya sehari-hari. Sejak saya SMP. Itu saya hidupnya cari dalil. Jadi sekarang udah kulaan dalil. Siap ngedum dalil. Saking wakes yang tak elek tuh dalil itu. Masya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ada di Masjidil Aqsa, saya mau nanya, nah itu semua merapat ke Masjidil Aqsa atau tinggal di alam ruhnya masing-masing? Semua merapat ke Masjidil Aqsa. Begitu Kanjeng Nabi SAW itu berada di langit yang pertama, semua penghuni langit yang pertama merapat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul ada di langit yang kedua, semua penghuni langit kedua merapat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pengen apa? Pengen barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini orang tuamu ada di kotamu, moro kok gak gelem. Lah mau dapat berkah dari mana? Digantikan video call. Hello mam, how are you? Masya Allah, video call. Boe lagi. Emaknya ini, maminya satu kota ke mall sanggup, ya jaraknya lebih jauh, marani ibunya nggak sanggup, marani bapaknya nggak sanggup. Lah berkahnya di mana? Jadi kehilangan barokah nih, barokah hilang.
Makanya solusi untuk semua masalah hidup Anda dan saya yang enggak punya masalah, nah awakmu gak roh aku. Kalau saya itu enggak mau punya masalah, karena buat saya hidup itu enggak ada masalah. Ya, yang ada adalah cukup kita menjalani solusi ilahi, selesai. Menjalani solusi ilahi, sholat itu menjalani solusi ilahi. Puasa itu jalani solusi ilahi, zikir itu jalani solusi ilahi, sodakoh itu jalani solusi ilahi, nyenengno hati orang jalani solusi ilahi. Jalankan saja solusi ilahi, kalau ada solusi berarti tidak ada masalah. Lah sementara kamu sibuk mikir masalah, nggak mau jalani solusi. Seperti yang kemarin saya sampaikan tuh di pengajian mana, saya agak lupa. Orang sekarang itu dikasih wirid, kamu baca sholawat, ya, nariyah 4.444 kali, ditawar. Gak bisa kurang, Bib. Ada ndak yang lebih ringan? Ada, munjiah 1000 kali. Begitu dengar munjiahnya, ada yang lebih pendek enggak, Bib? Masya Allah. Setelah itu bisa nggak diangsur? Saking seringnya kredit itu, ya, terlampau sering kredit itu sampai sholawat mau dikredit juga itu kan. Luar biasa, sholawat dikredit, ya. Surat Yasin ya mau diangsur. Ajarannya Kiai baca 41 kali, bisa nggak Bib diangsur 41 hari? Oh bisa. Sholawatnya diangsur, bisa. Nanti hajatnya juga diangsur. Pengen dapat mobil, dapat kuncinya dulu, ya diangsur gitu ya. Beb saya udah sholawat kok belum dapat. Udah. Nah itu kemarin kamu dapat kunci itu kan angsuran itu ya. Angsuran hajat. Nah karena kamu diangsur ya dapatnya diangsur. Kalau orang dulu enggak. Semangat betul. Sholawatnya semangat. Zikirnya semangat. Semuanya semangat. Cari barokah. Kalau kita pengen, ini salah satu wasiatnya Habib Ja'far Al-Kaf, tebarkan, bukan lagi sebarkan, tebarkan Maulid Simtud Duror dimanapun kamu berada. Kalau wilayahmu wilayah Barzanji, tebarkan Maulid Barzanji dimanapun kamu berada. Kalau wilayahmu biasa baca burdah, tebarkan burdah dimanapun kamu berada. Jadi di situ familiarnya apa? Kalau udah familiarnya burdah ya burdah. Familiarnya Simtud Duror, ya Simtud Duror. Ojo mbok gawe sing liyo-liyo, nanti bingung masyarakatnya. Nah yang itu saya enggak biasa. Tambah dikira aliran aneh itu nanti. Ya dikira aliran aneh itu. Jelas semuanya? Udah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Para santri virtual yang dimuliakan Allah. Nah, akhiron thumma akhiron. Saya minta semuanya untuk terus melanjutkan sholawat miftah tadi. Sholawat miftah itu selain kunci pembuka, kan rahmatnya Allah itu Nabi Muhammad SAW ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Pintu rahmatnya Allah itu kan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah kebuka lewat kanjeng Nabi kan dapat semuanya. Nah niatkan itu minta agar Indonesia ini digerojok rahmat terus. Jadi niatku sing gede gitu ya. Agar Indonesia digerojok rahmat terus. Nanti pahalamu sesuai niatmu. Nah, kalau niatmu cuman untuk ini ya dapatnya cuman ini. Kalau niatnya untuk besar, sama-sama baca, nanti dapatnya juga besar. Dan sama-sama capeknya, jangan sampai pahalanya kecil. Rahmatillah itu bayangkan rahmat untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Terus dikhususkan lagi. Ya, yang di negara kita, khususkan lagi di kota kita, khususkan lagi di kampung kita, khususkan lagi di rumah kita. Terus begitu. Sehingga nanti setiap orang akan dapat berkah dari sholawatmu. Itu pasti. Logikanya gimana? Oh coba logika, gak tekan. Ini bukan wilayah logika, ini wilayah wahyu. Ya wilayah wahyu. Bon, jelas? Jelas atau belum? Apa jelasnya? Ya bukan cuma sholawat miftah tadi. Sholawat miftah, Maulid Simtud Duror, Khatmul Quran, intinya itu loh rumahmu, tempatmu itu, kamu pikirkan berkahnya enggak gitu loh. Kalau dipikirkan berkahnya, ya niato duduk khatam Quran di situ. Pikirkan berkahnya, ya niato baca Maulid di situ. Pikirkan berkahnya, ya niat zikir yang banyak di situ. Nanti di situ ada barokah. Dan carilah orang soleh yang bisa berkunjung ke rumahmu. Di kampung ada guru ngaji yang soleh, diundang toh, yai ya, sarapan di rumah saya. Kasih sarapan yang enak, ojo mbok irit-irit. Wah,
Kelihatannya Yai giginya sudah, Yai Habib ini apalagi Habib Novel giginya udah nggak kuat daging. Udah jangan dikasih kambing. Habib Novel sukanya pepaya murah tuh kok no kates we. Ini al-petutu wal bakhilu gitu ya. Walaupun Habibnya sukanya kates, kamu nyugui yang banyak. Kan nanti kalau nggak dimakan kan tetap balik ke kamu. Berkahnya buat kamu. Begitu loh caranya orang dulu. Indahnya luar biasa. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Udah 1 jam lewat saya bicara, insya Allah berkah manfaat. Ya, saya sekarang punya kegiatan baru, kan majelisnya kan sholat isya berjamaah ya. Tadi agak mundur banyak karena saya harus terima tamu. Jumat jam 5 sore sampai nanti masuk maghrib itu ziarah ke makam ayah saya. Jadi kalau ada yang mau hadir majelis Jumat di Masjid Ar-Raudhah, ikut sholat maghrib isya berjamaah di sini, ya kalau bisa datang jam 5 sore untuk ikut ziarah, itu menyenangkan saya. Ya, salah satu bakti saya sama almarhum ayah saya adalah kalau saya berusaha semakin banyak orang yang ikut mendoakan ayah saya. Jenengan kalau mau nyenangkan saya, kalau ke sini kirim Fatihah buat ayah saya, Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Itu saya senang, karena nanti nyampe itu pasti nyampe laporan malaikat dari mana, jamaah Ar-Raudhah. Ayah saya senang, kirimannya anakku. Yang sing bejo saya toh ya. Tetap aku sing bejo. Menyenangkan. Nanti saya di sana ayah saya akan ngomong-ngomong, itu anak saya itu anak saya, itu anak saya. Nah, awakmu tirun. Biar kalau orang tuamu udah meninggal, jadikan orang tuamu di alam sana itu nyebut kamu yang baik-baik. Anakku. Ojo nganti dirasani. Setahun ra tau moro. Dungo ya ora tau. Engko ngerti-ngerti ketemu. Wah. Ayo. Makane hati-hati ya, hati. Dongakno. Kalau mbok dongakno terus kan didongakno juga. Nak, aja nyusul sik nak gitu ya. Umur awakmu ben iso ngirim terus. Kan begitu kan ya. Lah kalau enggak tahu ngirim kan ya wong tuane gendang nyusul ini gitu ya. Mau dibegitukan. Makanya ya doakan orang tuanya. Hakadha, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi santri yang hakiki. Dan sebagaimana pesan Bapak Presiden, semoga Indonesia menjadi basisnya atau pusatnya pertumbuhan ekonomi syariah. Dan insya Allah Indonesia menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia. Amin. Dan insya Allah umat Islam di Indonesia betul-betul mendukung apa yang menjadi keinginan Presiden RI agar menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi syariah terwujud dengan cepat tanpa susah payah dan insya Allah berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman yang pertama, bagi yang ingin mendapatkan tambahan ilmu tentang dalil keutamaan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka simaklah video yang saya upload di channel baru Masjid Ar-Raudhah Gria Habib. Di situ channel nanti hanya video ulama-ulama panutan umat yang saya tampilkan.
Saya lagi upload video penjelasan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketaatan, kebahagiaan, kemudahan. Kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu di Masjid Riyadh ketika saya bertanya tentang persoalan maulid. Ya beliau jawab, itu dicari di Gria Habib, www.youtube.com/Gria Habib, cari di situ. Kemudian yang kedua, banyak nanya, Habib apa betul Habib masih punya hutang pelunasan tanah 2 miliar? Betul, jadi bangunannya sudah jadi tapi tanahnya belum lunas, ya itu yang bagian depan. Saya berniat untuk melunaskannya dalam waktu 2 bulan. Bagi yang ingin ikut andil untuk melunaskan tanah Majlis Ar-Raudhah yang masih punya hutang tanah senilai kurang lebih 2 miliar rupiah dan untuk berbagai kegiatan lainnya, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Ya, lemah terus Gusti Allah engkang balas, lemah garing Gusti Allah engkang paring. Niatkan itu untuk semua kegiatan majelis apapun, biar pahalanya banyak ya, bukan sekedar untuk tanah ya. Biar nanti juga dapat pahala bangunannya, pahala ngasih makannya, pahala listriknya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, yang terpenting untuk teman-teman di Majelis Ar-Raudhah. Jadi yang ada di sini majelis dimulai dengan sholat isya berjamaah. Insya Allah ke depannya selepas sholat isya itu langsung kajian. Yasin dan yang lain-lain itu sebelum adzan isya sudah selesai. Sholat isya kemudian ba'diyah langsung ke kajian. Insya Allah maksimal nantinya itu jam 9 udah selesai makan. Bukan selesai majelis, selesai makan. Berarti kan pengajiannya selesai sebelum jam 9. Sehingga antum sampai rumah masih segar ya. Enggak kemalaman. Itu nanti Majelis Ar-Raudhah. Kemudian santri weekend. Ya, santri weekend insya Allah akan segera saya aktifkan lagi. Nah, kapan itu? Ya tunggu dulu. Saya masih menyimak perkembangan laju lambat COVID. Laju lambat COVID. Mudah-mudahan laju lambatnya ini melambat sampai enggak bergerak. Amin. Sehingga bangsa kita bebas COVID-19. Nanti kalau udah semuanya itu kondusif, bagus, insya Allah saya akan umumkan lewat grup-grup WhatsApp yang ada. Bukan lewat YouTube, tapi lewat grup WhatsApp yang ada. Tentunya dengan kuota yang sangat terbatas. Tapi yang penting terlaksana, insya Allah begitu ya. Kemudian untuk Haul Solo, banyak yang nanya sama saya, sampai hari ini saya belum punya informasi apapun tentang Haul Habib Ali di Solo. Jadi jangan nanya sama saya lagi. Pengajian di Majelis Ar-Raudhah sudah dibuka untuk umum belum Habib? Pengajiannya terbuka internal dan kawannya internal terbatas. Ya, internal dan kawannya internal terbatas. Tapi kalau engkau lagi lewat Solo mampir, ya monggo, silakan. Tapi dengan prokes super ketat. Dan peraturan nomor 1 di Majelis Ar-Raudhah terkini dan terbaru dan itu mutlak tegas tidak bisa ditawar. Selama berada di dalam musola mengikuti majelis dilarang mengeluarkan handphone dari tas. Kalau mengeluarkan handphone dari tas silahkan orangnya keluar dulu. Ya, orangnya keluar dulu, mungkin mau telepon, dia mau apa ya, di luar dulu nanti baru masuk. Untuk apa? Agar tidak merusak keheningan majelis, ketenangan majelis dan konsentrasi teman-teman yang lain, biar enggak ganggu orang. Kita belajar betul cari ilmu. Yang butuh foto-foto suasana ini nanti kalau udah selesai semua majelisnya, selesai makannya, jenengan pengen selfie di sini nih teman-teman yang walaupun udah hidupnya di sini gitu ya. Kadang kan pengen sok viral gitu, aku di Majelis Ar-Raudhah jebret gitu ya. Ya soti itu kan lagi begini misal ya. Ya enggak apa-apa, silakan. Boleh-boleh saja tapi selesai majelisnya khalas selesai. Jelas? Dan alhamdulillah saya lihat teman-teman internal ini alhamdulillah disiplin ya. Wudhu, mandi janabah, Masya Allah lengkap semua itu ya. Lengkap semua dilakukan, gak terima cuma wudhu ya, mandi. Mau ke sini mandi dulu tadi kan, mandi gitu kan. Sekujur tubuh terkena air kan mirip-mirip mandi janabah. Sampai sini wudhu, kemudian pakai masker, jaga jarak,
handphonenya sembunyi di dalam tas masing-masing atau pokoknya nggak dikeluarin gitu ya. Alhamdulillah, sehingga bebas handphone kurang lebih 1 jam 2 jam itu kan rasanya nikmatnya luar biasa. Sampai nanti jadi kebiasaan kita berjauhan. Jadi social distancing dengan handphone aku jaga jarak sama kamu. Ya, nanti seperti itu. Hakadza wa'afu minkum, jazakumullah khairan. Silakan dinikmati ala kadarnya yang ada, yang sudah lama kita rindukan, ya, Rambak Solo. Ya. Wa'afu minkum, wassallallahu alaihi Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.